Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Dalam kasih Tuhan kita dipertemukan kembali di bulan yang baru bagi setiap kita. Bulan yang telah diberkati oleh Tuhan bagi setiap kita, amin. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadirat Tuhan. Dan kita persembahkan tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari, memberkati kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada di hari yang baru, bulan yang baru yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dalam pimpinan Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami janji-janji-Mu. Kami sehat, kami kuat. Kami memiliki perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam semuanya itu, kami bawa syukur kami, sembah kami bagi-Mu. Kami mengangkat tangan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dan membawa seluruh hidup kami, hidup yang menyembah bagi Tuhan. Sebab itulah yang Kau rindukan dari setiap kami. Kuduskan kami, tahirkan kami, bahkan kuduskan tempat ini, untuk kami boleh layak memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Yesus. Kami membawa sembah bagi nama-Mu dan bersyukur hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu selamanya. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia, layak disembah. Di hadapan tahta-Mu kami bawa korban syukur kami Tuhan. Di hadapan tahta-Mu kami bawa seluruh hidup kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shikira la 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 bayara la 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 bayara la 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 la. Inara la 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 bayara la 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 bayara la 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 la. Shikira la 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 bayara la ya basanda. Di tempat ini nyatakan anugerah kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dalam hadirat Tuhan kami persilakan duduk kembali. Naikkan pujian ini dari awal, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
saja naikkan pujian ini, katakan semusim berlalu. Kasih dan setiamu bersama-sama dengan iman, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih yang setia-Mu tak pernah layu, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah yang hidup, makasih-Mu sebab anugerah-Mu selalu melawat hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan, kami bawa hidup yang menyembah bagi-Mu.
kasih-Mu yang terindah yang memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kami. Dan kami mau katakan Engkau baik, teramat baik Tuhan. Selalu nyata perbuatan-Mu memberkati hidup kami. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi Raja di Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Bersama-sama katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan Engkau baik. Sekali lagi bersama-sama, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, haleluya. Engkau layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Sebab Engkau satu-satunya Yesus Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya ingin percaya kebaikan Tuhan selalu ada menemani hidup kita. Amin. Oleh karena itu kita mau datang memuliakan, meninggikan namanya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama bertepuk tangan. Dengan sepakat katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi dengan sukacita katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan menari katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus.
Bapa yang mengasihi setiap kami, yang mengajari kami untuk kami boleh tetap taat dan setia di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan setiap kami. Kasih-Mu bagaikan embun yang selalu ada setiap pagi. Nyata memberkati hidup kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu sesuai dengan rencana-Mu atas hidup kami. Supaya tujuan-Mu yang semula digenapi atas kami Tuhan. Kami menjadi murid, pengikut Yesus yang taat dan setia, dan berbuah tetap, dan buah itu manis dikecap oleh semua orang. Jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Katakan kepada Tuhan, kalau Bapakku yang baik. Kalau Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kalau Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kalau Bapakku yang baik, kalau Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kalau Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu bagai embun. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu menerangiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu menerangiku. Janji-Mu menopang hidupku. Percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Buat kasih-Mu, penyertaan-Mu ajaib bagi kami semua. Kami melewati hari-hari kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati yang sakit disembuhkan, Engkau selalu membentengi, melindungi kami dari mara bahaya. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan setiap hari. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Buat kasih-Mu bagi kami semua, kami akan menikmati firman Tuhan, yang kemudian kami akan masuk dalam perjamuan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami hari ini dan hari-hari ke depan. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberikan pengalaman yang indah dalam hidup kami. Pimpin oleh Roh Kudus dan kuasai kami Tuhan, dikala kami akan menikmati firman-Mu dan darah-Mu lah bungkus kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami nikmati firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan, amin. Haleluya, silakan dulu saudara, puji Tuhan. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara, Tuhan menyertai saudara dan saya, amin. Kita dalam perlindungan Tuhan, kita aman, dan kita percaya bahwa hari-hari ini memang ada banyak tantangan hidup, tetapi percayalah Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Dia akan memberikan perlindungan, Dia akan memberkati, sekalipun
ada tantangan, Tuhan berikan kemenangan bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun 2022 ini adalah tahun iman yang berbuah. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhannya di dalam, kita langsung ke pokoknya saja, saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4, berbunyi seperti ini, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Setelah kasih Tuhan, Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan hari ini dia berfirman bagi kita semua bahwa tinggallah di dalam aku, kata firman Tuhan, kata firman Tuhan. Kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Saudara, satu hal yang terlalu luar biasa, sebab dia adalah pencipta langit dan bumi segala isinya. Dia yang terhormat dan termulia. Bahkan dia telah menebus manusia dari dosa. Hanya dia saja yang dapat menebus kita dari dosa, saudara. Dikala kita datang kepadanya. Saudara kasih Tuhan, bahkan dikatakan di sini, dikatakan bahwa dia mau dan berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Siapa kita ini, saudara? Kita sebenarnya dari lumpur dosa, orang-orang yang tidak layak untuk bersatu dengan Tuhan. Tetapi dalam kata-kata ini dikatakan, dia ingin, dia berinisiatif, dia datang, dan dia berkata, tinggallah di dalam dia, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dan dikatakan apa? Aku dalam kamu. Berarti kita menjadi bersekutu, menjadi satu dengan dia. Kita yang tidak layak sebenarnya, tetapi dibuatnya layak. Satu syaratnya harus kita ambil. Dari syarat dari firman Tuhan, kebenaran, kerajaan surga. Barang siapa ingin bersatu dengan Tuhan, Tuhan di dalam dia di dalam Tuhan. Satu syarat, yaitu kita harus percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Hanya itu saja. Saudara kasih Tuhan, nah yang dia inginkan adalah apa? Dikala dia di dalam kita di dalam dia. Dikatakan, aku tinggallah dalam kita dalam dia dalam kita, dikatakan, maka yang dia inginkan adalah buah dalam hidup kita. Percaya kita ikut Tuhan Yesus Kristus bersama dengan dia, kita harus berbuah sesuatu yang dapat kita berikan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Secara buah ini bukan hanya sekedar berkat yang kita nikmati setiap hari sepanjang hidup kita, bukan. Tetapi bagaimana dia melihat, dia menikmati buah yang dari kita. Saudara yang kasih Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan, ada 12 murid, dikatakan seperti itu, dikatakan. Dan tidak semuanya berbuah. Apakah buah yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah ketaatan. Saudara, kedua, kesetiaan. Dua hal ini yang Tuhan inginkan. Saudara kasih Tuhan, sejak dulu sebenarnya Allah merindukan umat Israel itu berbuah. Berbuah apa? Ketaatan, kesetiaan kepada Dia. Bahkan kesabaran di dalam Dia, saudara. Sekalipun tantangan hidup, kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setelah seseorang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup yang kekal dan kuasa, hak untuk tetap tinggal di dalam dia. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya punya hak, punya kuasa. Karena kita sudah menerima dia, untuk apa? Tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ini inisiatif, ini kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang bersusah payah, orang mencari Tuhan. Tetapi hari ini saudara mendengar bahwa Yesus Kristus yang datang kepada saudara supaya kita tinggal di dalam Dia. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah saudara dan saya. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab. Apakah itu? Supaya tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita.
Kemudian kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaan yang kekal. Saudara, kita harus bertanggung jawab hari-hari ini. Jika kita terima Tuhan, maka kita sudah ada dalam Dia, kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kata tinggal, bagaimana ranting dikatakan, kalau tidak menjadi satu dengan pokoknya, tidak mungkin dia berbuah. Demikian juga orang percaya saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan pernah berbuah demi kemuliaan Tuhan, demi kebaikan Dia ke kita, saudara, dan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan berbuah kalau tidak tinggal di dalam Dia. Sama seperti pokok anggur, kalau tidak menjadi satu dengan pokoknya, tidak mungkin anggur itu, ranting itu berbuah, saudara. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Demikian juga saudara dan saya hari ini, pastikan hidup kita selalu menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Supaya kita berbuah. Tuhan inginkan bagi kita semua kita ada. Kita lahir, saudara. Supaya ada sesuatu yang dapat kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Yaitu buah. Ada buah-buah roh, itu adalah karakter Allah, ilahi, karakter Allah sendiri. Saudara, ada yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat tinggal di dalam Tuhan? Saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah sebelahnya lagi kalian. Memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikan tuntunan tindakan kita. Saudara, bagaimana kita tetap tinggal di dalam Dia? Yaitu supaya kita memelihara firman Tuhan, memelihara, menjadi tuntunan dalam hidup kita, dan setiap perbuatan kita, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Hari ini kita banyak dengar firman Tuhan, bukan hanya di gereja, di rumah. Kita bisa melihat di media-media, di situ kita lihat. Tetapi adakah kita menerimanya yang paling penting? Lalu, firman itu menjadi tuntunan dalam hidup kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang lebih penting. Itu berbicara tentang kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Saudara. Kemudian yang kedua dikatakan memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus supaya mengambil kekuatan, kita akan kuat di dalam Dia, saudara. Kita akan berbuah di dalam Dia. Intim, menjadi satu dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang banyak metode-metode, cara-cara orang hidup. Termasuk juga cara-cara hidup orang-orang Kristen. Kadang-kadang metode dan cara itu bisa membelenggu seseorang. Saya akhirnya hanya hidup dengan cara-cara saja. Tetapi tidak hidup dengan firman Tuhan. Hidup dengan peraturan-peraturan manusiawi yang diatur oleh manusia. Mereka berkata mungkin inilah firman Tuhan yang kami ambil dan kalian harus ikut. Tetapi saudara, kita mengikuti firman Tuhan, kita bersekutu dengan firman secara pribadi. Saudara bisa membacanya, saudara bisa mempelajarinya, saudara bisa mendengarnya, saudara bisa menyerap semua firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang kita lakukan? Supaya kita di dalam Dia, maka kita harus tetap intim dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Secara memang berbahagia orang mendengar dan membaca, tapi lebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, menaati perintah-perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya, dan saling mengasihi. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Ini berbicara tentang buah. Apakah buah itu? Taat. Taat itu bagaimana? Yaitu menaati firman Tuhan. Ini buahnya yang Tuhan inginkan. Kita bukan sekedar kita berkata, oh saya sudah menjadi satu dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Kalau ranting itu tidak berbuah, maka dipotong oleh pengusaha, oleh Bapa. Kita tidak ada artinya lagi. Seseorang tidak ada artinya lagi kalau dia terbuang dari pokok anggur itu sendiri. Tetapi biarlah, saudara, kita taat. Ini buahnya. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Ini buahnya, saudara. Kemudian keempat dikatakan,
memelihara kekudusan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, menolak segala dosa, dan tunduk kepada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Inilah caranya supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Dengar firman Tuhan, dengar tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya firman Tuhan berkata kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi ikut Tuhan setia sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan, kalau kita lihat sebelah slide sebanyak lagi dikatakan, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak berdiri sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri. Saudara kasih Tuhan, kalau ada orang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri sendiri, orang itu disebut sombong, congkak hati, tinggi hati. Dia hanya berkata, saya tanpa siapapun, tanpa apapun, saya bisa hidup. Itulah kesombongan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita harus tinggal di dalam Dia, mengandalkan Dia, tergantung kepada dalam hidup ini. Tergantung kepada pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu akan berbuah dari pokok anggur yang benar itu sendiri. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini, saudara. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Saudara kasih Tuhan dikatakan begini, mendekatlah kepada Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Hidup ini pilihan, saudara. Siapa yang kita dekati, siapa yang kita hampiri, siapa yang hidup kita bersama dengan Dia. Saudara, yang secara manusiawi kita akan hidup dan memilih seseorang, beberapa orang bersama dengan hidup kita. Terutama keluarga kita. Tetapi dalam kehidupan kita sesungguhnya kita harus memilih. Sungguh-sungguh, pilihan kita haruslah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itulah yang harus kita dekati. Amin. Dia berkata tadi dikatakan, aku dalam engkau, engkau dalam aku. Dia memang berinisiatif sesungguhnya. Bahwa dia ingin bersama dengan saudara. Siapapun kita. Tuhan tidak pandang status keadaan kita dan warna kulit kita, wajah kita, saudara. Semua kita indah di hadapan Dia. Dia inginkan siapapun adalah ciptaannya, dia rindu, dia ingin bersama-sama Dia dengan selama-lamanya. Satu hal yang Dia rindukan, kita di dalam Dia. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita, dunia semakin berat, saudara-saudara, semakin sulit. Apa yang dapat kita andalkan hari-hari ini? Mengandalkan siapa lagi? Tetapi kita bersyukur, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mengandalkan Dia. Kolose pasal yang kedua ayat 6 berkata begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita sudah terima Tuhan. Kita sudah memilih dalam hidup ini, kita terima Yesus Kristus. Saya ikut Tuhan sampai akhir hidup saya. Maka dikatakan, kita tetap di dalam Dia. Jangan sekalipun, waktu sekalipun, sebentar pun tidak untuk keluar daripada Tuhan. Kemudian kita akan berbuah. Pertama Tuhan akan lihat buah ketaatan. Yang dicari Tuhan kesetiaan. Lalu ada kasih, ada sabar. Ada kehidupan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih, kita lihat yang sebelahnya lagi. Kita harus hidup, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berdiri sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 berbunyi seperti ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang di atas itu yang pertama kita adalah Yesus Kristus. Carilah Yesus.
Bersamalah dengan Dia. Ikutilah Dia. Dia yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Keadaan apapun yang kita alami, duka cita, sukacita, mungkin berkekurangan, berkelebihan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jika kita sadar, kita tahu bahwa saya ada di dalam Dia, saya akan berbuah bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Saudara catat ini, buah itu bukan hanya sekedar berkat yang kita nikmati, makanan, minuman, pakaian, atau sesuatu yang dapat kita miliki, saudara. Tetapi buah yang paling utama adalah buah yang kekal, kekekalan, hal yang kekal, ketaatan, kesetiaan. Ikut Tuhan, tidak pernah tinggalkan Dia. Memuliakan nama Tuhan itu buah yang harus kita berikan bagi Tuhan. Saudara, kita lihat di sini ada skema begini, saudara. Bila seseorang dalam hidupnya ingin, mau, merindukan, memuliakan Allah, kita kan kerinduan kita satu hal, memuliakan nama Tuhan. Amin. Memuliakan nama Allah dalam hidup ini. Dan keinginan Kristus juga seperti itu, bahwa hidup kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Bukan meninggikan seseorang, bukan meninggikan seorang pemimpin besar atau apapun juga, tapi muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus tinggal dalam Yesus Kristus. Kalau ingin memuliakan nama Allah, dalam kata lain, kalau kita ingin berbuah bagi kemuliaan Tuhan, kita harus tinggal di dalam Kristus. Lalu apa yang terjadi, saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berbuah ketaatan kepada firman-Nya. Israel dalam perjanjian lama gagal berbuah dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan datang menolong mereka dan memberi firman Tuhan setelah mereka hidup mapan, tinggalkan Tuhan lagi. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Jadi ada ketaatan. Penderitaan datang lagi, cari Tuhan lagi, saudara. Sehingga mereka tidak berbuah. Dan dalam Kristus mengajarkan kepada kita, murid-muridnya, bagaimana cara kita berbuah bagi Tuhan. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam ketaatan. Itulah buahnya. Kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berbuah ketaatan kepada firman-Nya, dan ketaatan kepada firman-Nya menghasilkan buah kekekalan, buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah kemudian kita akan hidup kita yang kita rindukan, ingin memuliakan nama Tuhan, pasti terjadi. Biarlah hari ini saudara dan saya, hidup saudara dan saya pertama kali sudah pastikan, dan memang kita harus di dalam Dia, Dia di dalam kita. Firman Tuhan, aku dalam engkau, engkau di dalam aku, menjadi satu. Baru kita bisa berbuah bagi Tuhan. Bagaimana caranya berbuah? Pelihara firman Tuhan dalam hidup kita, taat dan setia. Itu caranya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari pelayan-pelayan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau dalam kami dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersatu bagaikan ranting dengan pokok anggur yang benar. Ranting itu kan berbuah, caranya kan berbuah lebat, karena kami menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hidup kami bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami bukan sudah perjamuan mengkuduskan kami, layakkan kami. Turunkan atas perjamuan ini tubuh-Mu yang hancur ya Tuhan, dan tercurah habis atas berkat bagi persekutuan roti dan anggur ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan ini ya Tuhan. Mereka diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah terima roti anggur, silakan berdiri. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia serahkan mengambil roti, angkat roti itu saudara. Dan setelah itu Ia menjawab syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demikian juga Ia mengambil cawan. Angkat cawan itu saudara. Oleh kasih-Nya lah hari ini kita diperkenannya lagi untuk mengangkat cawan ini.
Di dalam darahnya ada kuasa. Dikala kita percaya sungguh-sungguh, yang sakit pasti sembuhkan, yang lemah pasti kuatkan, berkekurangan diberkati berlimpah-limpah, dalam pencobaan memberikan kemenangan. Sejenak saudara ingin berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Apa yang kau rasakan, apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu, berdoalah dan katakanlah kepadanya. Dia mendengar, Dia mengadakannya bagimu. Berdoa juga untuk orang-orang kau kasih dalam kehidupanmu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu. Itulah orang-orang kau kasih. Mungkin hari ini tidak bersamamu, engkau berdoa saja. Tuhan akan berkarya ajaib dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk orang-orang mungkin tidak suka kepadamu. Tuhan berkata, janganlah balas kejahatan-kejahatan, balaskanlah dengan kebaikan, dan mintakanlah berkat untuk mereka, supaya mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan berkata lagi, apabila kita mengampuni, maka Bapa di surga mengampuni kita. Doa orang benar, apabila didoakan dengan sungguh-sungguh hati, besar kuasanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepadanya. Ucapkan syukur kepadanya, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Haleluya, sembah Dia saudara. Ucapkan syukur kepadanya. Engkau yang dipilih menjadi kepunyaannya, Engkau yang dikasihinya dan diberkatinya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semuanya. Tidak pernah ditinggalkannya engkau seorang diri. Dia selalu menyertaimu. Itulah firman Tuhan katakan bagi kita. Haleluya, terpuji namamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sembah Dia lebih lagi. Naikkan suaramu bagi Tuhan. Haleluya, terpuji namamu. Syukur bagimu, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Bapak. Yang sakit katakan, saya sudah sembuh, saya sehat, saya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Silahkan dulu setelah puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengembalikan persembahan perpuluhan saudara. Nanti asar akan datang pada saudara. Puji Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku.
setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, luar biasa. Haleluya, Yesus luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Setelah kita angkat tangan kita yang menyerahkan semua bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau menyertai kami di hari-hari kami lewati. Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan persembahyan bagimu ya Tuhan. Terimalah semuanya ini, terpujilah namamu. Firman-Mu berkata bagi kami semua, dikala kami melakukan, maka Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga dibukakan, maka berkatlah tercurah berlimpah-limpah untuk kami semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom, Bapak Ibu semua yang sudah diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Gem Elianto yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Sebelum kami lanjutkan pengumuman sepekan di tempat ini, terlebih dahulu kami sambut Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami undang dengan hormat untuk bangkit berdiri atau melambaikan tangan, supaya kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi. Ada yang baru pertama kali? Oh, puji Tuhan, semuanya kita adalah jemaat yang setia beribadah di tempat ini, dan kita minta kepada Tuhan Yesus supaya senantiasa dikirimkan jiwa-jiwa yang baru bersama kita di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Kegiatan sepekan kembali berjalan seperti biasa. Di hari Selasa jam 5 sore ada ibadah persekutuan wanita Betel Indonesia, dan kami juga dari gereja mengundang wanita-wanita untuk hadir bersama di tempat ini beribadah. Hari Kamis jam 10.30 ada doa puasa, dan hari Minggu di tempat ini seperti biasa kita laksanakan ada ibadah 4 kali bersamaan dengan ibadah sekolah minggu. Yang pertama jam 7 pagi, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 11, dan yang keempat jam 6 sore. Minggu jam 11 siang sampai jam 12 ada persekutuan GC, jam 1 siang ada persekutuan IUT. Dan hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini ada persekutuan dewasa muda. Kami juga dari anak-anak muda, teman-teman, anak muda, supaya hari Sabtu kami undang datang ke tempat ini juga bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Untuk pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan pelayanan seperti pembuatan KKJ, konseling, dan lain-lain dapat menghubungi pengerja setelah selesai ibadah. Penyerahan anak pada minggu pertama dan minggu ketiga, baptisan air pada minggu ketiga setelah ibadah ketiga. Yang mau dibaptis bawa pakaian ganti dan mengikuti pengarahan baptisan. Catatan, kedua acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan dan arahan petugas gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah membuat KKJ, akte baptisan, dan akte penyerahan anak dapat mengambil di konter bawah. Kita semua dihimbau yang belum vaksin COVID-19, segeralah divaksin di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Diingatkan kembali untuk kita semua, kita tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan jaga kesehatan kita masing-masing. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kembali kita memberkati pekerjaan Tuhan dan memberikan persembahan. Seperti wanita menguras
Demikian hidupku kau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku kau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia sampai akhir, sampai akhir. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik bagi kami, Kau Bapa yang memelihara kami, bahkan memberkati kami setiap saat ya Tuhan. Dan sampai hari ini kami Tuhan boleh beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan nyanyian baru di hadapan Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk bekerja dan berbuah ya Tuhan, menghasilkan buah yang luar biasa, menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang ada Tuhan. Dan Engkau pakai kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, untuk oleh Tuhan berdoa dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau semakin hari Kau urapi berkati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk juga menggembalakan sidang jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat, pengetahuan, dan akal budi, dan juga Tuhan Kau berikan kesehatan. Keluar masuknya diberkati Tuhan, kesehatannya, bahkan kemanapun dia boleh melayani Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau juga berkati Ibu Gembala kami, boleh menopang penggembalaan di tempat ini Tuhan. Engkau juga berkati kesehatan, beserta dengan anak-anak cucu, semuanya Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa Tuhan bagi wakil gembala, diaken, diakonis, beserta istri mereka Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan kekuatan yang baru Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan, menopang penggembalaan bersama dengan gembala kami. Kami bersatu hati melayani Tuhan. Ketika kami boleh bersatu, maka mujizat Allah terjadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau juga berkati mereka Tuhan. Engkau juga pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dan mereka boleh melakukan yang terbaik dan boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Semua mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memiliki kuasa dari Tuhan. Dan dia berdoa melayani Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh melihat buah-buah yang mereka lakukan lewat pekerjaan mereka Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap kehidupan kami. Dan juga kami boleh berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasihi Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya mujizat keselamatan terjadi, mujizat pertobatan terjadi di bangsa kami,
Juga kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, staf kabinet yang ada Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Engkau Tuhan jadikan pemimpin-pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Ketika kami melihat bangsa kami sejahtera, kami juga mengalami kesejahteraan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memimpin setiap daerah-daerah, bahkan pemimpin-pemimpin di daerah kami, khususnya Jawa Barat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, gubernurnya, Ridwan Kamil Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat pengetahuan untuk membangun Jawa Barat. Ada toleransi beragama, dan kami Tuhan boleh beribadah dengan nyaman Tuhan. Sejahtera Tuhan tinggal di Jawa Barat, khususnya Tuhan di kota kami Cilengsi Tuhan. Engkau juga berkati seluruh pemimpin-pemimpin di Cilengsi ini Tuhan, dari camat RT RW Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi pemimpin yang takut Tuhan, membangun kota ini menjadi kota sukacita, di mana setiap kami boleh memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan terus berdoa untuk kota kami, supaya kota kami diberkati berlimpah-limpah Tuhan, supaya keamanan terjadi. Oh Tuhan, pakai setiap orang-orang di daerah kami, orang-orang yang berpengaruh Tuhan di kota kami, Tuhan Kau juga berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah berikutnya Tuhan, kedua, ketiga, dan keempat. Engkau juga berkati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Juga apa yang mereka lakukan, kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akan pulang, sertai kami bertemu dengan keluarga kami dengan sejahtera Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih Tuhan adalah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah berlimpah-limpahanmu oleh kasihnya, kemurahannya, anugerahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kepenuhan Roh Kudus atas kita semua hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali, membawa kita masuk dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Kita percaya, kita katakan, amin. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan, Tuhan pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan berkati, haleluya. Selamat berhari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.